jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Tuhan kita baik, amin. Berapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang baik, haleluya. Kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan September, semua karena perkenanan Tuhan. Kita mau bawa hati kita bersyukur sama Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari siapkan hati saudara, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, buat perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi siang hari ini Tuhan. Ini bukti kasih sayang Tuhan, bukti cinta Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan? Selain kami mau datang di rumah Tuhan, kami rindu bersekutu, memuji, menyembah Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar ibadah kami mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang hadir, bahkan mungkin yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau sertai biar kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hatimu jemaat Tuhan. Mari saya rindu kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Katakan Tuhan Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau setia bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, ya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan, katakan inilah yang ku renungkan ya Tuhan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Jemaat Tuhan nyanyi bagi Tuhan, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku,
selagi ku ada. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Terima kasih, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Satu kali lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Penyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kasih tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau pusat pujian penyembahan kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Sebab itu hati kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau ajaib dan perkasa dalam hidup kami Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, katakan Allah kita besar, Dia sungguh amat besar, amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar, amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbaik. Yang percaya lambaikan tangan, katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya.
kita karena Tuhan baik bagi kami. Sekali lagi bersama katakan sama Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Boleh sambil tepuk tangan katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Haleluya, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, oh haleluya, besarkan namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besarnya. Katakan besarkanlah. Oh, besarkanlah nama. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat Tuhan nyanyi bagi Tuhan, katakan bersama pujilah Dia. Amin. Besarkanlah, oh, besarkanlah namanya. Lambaikan dua tangan bagi Tuhan, katakan Tuhanku. Tuhan yang menolong jiwaku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jemaat Tuhan nyanyi, katakan Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong, jiwaku. Lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Boleh satu kali lagi, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya.
kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan dalam hidup kami. Saat ini diberi kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di ibadah raya GBI FOCC. Bagi jemaat yang rindu bertumbuh di gereja ini, dan juga bagi jemaat yang belum memiliki KAJ atau kartu anggota jemaat, saudara dapat menghubungi full timer di hall depan gereja. Dan inilah Sunday Update 15 September 2024. Informasi ibadah raya minggu depan, Minggu 22 September 2024, ibadah raya dilaksanakan 4 kali ibadah. Dan ibadah raya anak Battle Kids FOCC dilaksanakan pukul 8 pagi dan 10 pagi. Bagi Bapak Ibu diharapkan untuk membawa anaknya datang beribadah. Ibadah doa malam hari Kamis 19 September 2024 pukul 7 malam. Dalam ibadah doa malam, bagi jemaat yang butuh didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Retreat SMK kelas berakar angkatan ketiga akan dilaksanakan pada hari Senin 16 September 2024 pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di gedung utama. Untuk itu diharapkan bagi para mentor kelas berakar untuk mengingatkan para mentinya. Ibadah doa puasa setiap hari Jumat bertempat di Menara Doa. Ibadah doa puasa akan dilaksanakan dalam 4 sesi. Sesi pertama pukul 9 sampai 10 pagi, sesi kedua pukul 10 sampai 11 siang, sesi ketiga pukul 11 sampai 12 siang, dan sesi keempat pukul 12 sampai 1 siang. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa puasa, saudara dapat memilih di jam-jam sesi yang dapat saudara ikuti. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan misi penginjilan. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI FOCC. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita percaya Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Amin saudara. Karena itu siang hari ini, dengan iman kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaruh segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru. Tiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi
Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, kami mau nyatakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi serukan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang. Semua karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan penuh iman kita mau nyatakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan. Biarlah ini menjadi nyanyian iman kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau nyatakan hanya Yesus yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi sebut nama Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi serukan nama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau, karena kasih-Nya
saudara bawa hatimu ke hadapan Tuhan. Mari nyatakan penyembahan bagi Tuhan Yesus. Pengharapan kami hanya kepada-Mu, Kau satu-satunya dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu bagi kami. Kami sembah Tuhan, kami akan syukur buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang berkuasa, tiada Allah yang seperti-Mu. Sungguh Kau Tuhan kami yang dahsyat, Kau Tuhan kami yang ajaib. Oh, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, sungguh nyata dalam hidup kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. Sampai detik ini kami masih melihat penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami, begitu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu saat ini kami mau nyatakan untuk selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan yang tidak terlihat selalu menuntun memegang tangan kami. Ya Tuhan Yesus, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, amin, selalu menuntunku. Kau tak pernah membiarkan kami sendiri, Tuhan. Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Mari jemaat Tuhan dengan penuh iman sambil angkat tanganmu. Tangan kuat, amin, amin, tak mau jalan sendiri. Hanya Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sabar. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Mari di dalam hadirat Tuhan kita nyatakan. Tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Sekali lagi kita nyatakan. Tangan
permohonan kami kepadamu ya Bapa. Kami selalu butuh akan kasih-Mu. Kami butuh kasih karunia yang selalu bekerja dalam hidup kami. Kami selalu butuh kuasa-Mu Tuhan. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami penuh dengan segala keterbatasan. Kami penuh dengan segala kekurangan. Itulah sebabnya kami butuh kepadamu Tuhan. Karena itu kami selalu berusaha untuk meluangkan waktu kami. Untuk kami dapat melayani Tuhan. Untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan. Bahwa ini adalah kesempatan yang terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami selalu menyadari ada begitu banyak orang yang ingin melakukan seperti apa yang kami lakukan saat ini. Tetapi kesempatan sudah tidak ada pada mereka. Itulah sebabnya Tuhan kami sungguh bersyukur kalau Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan. Memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan. Yang membawa kami, boleh kami terus bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya selayaknya lah Engkau kami sembah, kami muliakan. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa mengharapkan sesuatu yang terbaik dari dunia ini. Sebab dunia tidak bisa memberikan yang terbaik. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan dan damai sejahtera, hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh umat Tuhan. Engkau tolong juga hamba-Mu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah Engkau ungkapkan lewat lidah bibir hamba-Mu. Supaya yang keluar dari mulut hamba-Mu itu seturut dengan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kuasai kami semua. Engkau yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar dan terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya yang kedua. Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan sebelumnya, bahwa tema khotbah kita pada bulan ini, yaitu bulan September, adalah memiliki pikiran dan hati Kristus. Saudara-saudara, kalau minggu lalu hamba Tuhan sudah menyampaikan bagaimana kita mengelola pikiran dan mental yang sehat. Sehingga memiliki jiwa yang sehat, itu sudah disampaikan, sebab itu menjadi subtema. Ya, nah subtema pada pagi hari ini, saudara-saudara, tentunya sangat berhubungan dengan bagaimana kita mengelola pikiran, ya, mengelola mental kita supaya kita sehat, supaya jiwa kita sehat. Ya, subtema adalah memiliki jiwa yang tenang di dalam Kristus. Siapakah di antara kita yang tidak suka memiliki jiwa yang tenang? Tetapi sayang ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa jiwa yang tenang itu ketika dia mendapatkan sesuatu dari luar. Semua hal-hal yang bersifat jasmani, itulah yang pikirannya membuat jiwanya tenang. Tetapi pada kenyataannya tidak begitu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini penting untuk disampaikan? Sebab ini kami dapat tema-tema ini langsung dari Ketua Badan BPP, ya, Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia. Nah saudara-saudara, mengapa hal ini penting untuk disampaikan menjadi subtema? Yaitu memiliki jiwa yang tenang dalam Kristus. Karena memang semua manusia perlu ketenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena berbicara soal jiwa atau pikiran, itu akan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Pikiran jiwa kita itu akan berdampak pada kehidupan dari seluruh aspek hidup kita. Berbicara soal pikiran itu berarti berbicara soal jiwa. Sebab jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan atau emosi dan juga kehendak, keinginan. Dan jiwa itu ada di mana? Jiwa itu ada di otak kita.
Saya pernah menyampaikan itu beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu. Seorang ahli neuroscience, ya, dia mengatakan bahwa ada di bagian otak kita ada suatu tempat yang masih sulit untuk ya dipelajari dengan tepat. Kemungkinan itu letaknya jiwa. Dan jiwa itulah yang sebenarnya itulah hati kita. Hati kita. Kita tidak tahu di mana hati kita. Yang kita tahu secara ilmu kedokteran itu hati ada di sebelah kanan. Bukan hati ini. Ada juga bilang hati itu adalah jantung. Bukan. Hati itu adalah pusat segala kegiatan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sehubungan dengan ini kita akan baca kembali sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan apa saudara? Dengan ucapan syukur. Ketika hal ini penting saudara. Yang firman Tuhan mau sampaikan. Bahwa di dalam ayat yang ke-7 ini penting. Ayat ke-7 tadi. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ini adalah firman Tuhan bagi kita. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Soal pikiran, soal kecemasan, kekhawatiran, ketenangan. Itu banyak ditulis di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Karena Tuhan tahu bahwa pikiran, jiwa atau hati kita itu akan mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Itulah sebabnya harus dikelola dengan baik. Tetapi dengan cara apa? Dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyampaikan saudara-saudara. Menurut para psikolog. Kekhawatiran atau kecemasan. Itu sangat berdampak negatif. Dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Psikolog. Saya memang bukan seorang psikolog. Tetapi ketika saya belajar. Ada yang namanya ilmu kesehatan jiwa atau psikiatri. Kami belajar soal jiwa juga. Walaupun saya juga bukan psikiater. Sekalipun saya sebenarnya mau suka jadi psikiater. Cuma mungkin Tuhan tidak kehendaki. Ya, akhirnya saya ya jadi mengobati orang soal rohani, saudara ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Soal kekhawatiran dan kecemasan itu sangat berdampak bagi seluruh aspek hidup kita. Soal secara mental, saudara. Secara mental, kekhawatiran dan kecemasan yang terus dibiarkan secara berkepanjangan itu akan mengganggu ketidakstabilan emosi kita. Itulah sebabnya ada orang yang selalu cemas, selalu khawatir, maka dikatakan emosinya labil. Mungkin satu saat dia merasa sangat sedih, kemudian menjadi sangat takut. Tetapi di satu saat dia merasa seperti orang yang sangat berbahagia. Orang seperti ini labil, saudara. Emosinya labil. Dan dia orang yang sangat sensitif. Sedikit tersinggung bisa marah, bisa merasa sedih. Saudara-saudara, ini kan sangat mengganggu dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hal ini kalau dibiarkan, kita akan masuk atau cenderung menjadi orang yang depresi. Saya berkali-kali menyampaikan ini, orang yang sudah sampai pada tingkat yang tinggi, yaitu soal depresi, dia jatuh pada gangguan depresi.
Dia merasa kehidupannya itu tidak ada gunanya lagi. Untuk apa saya hidup? Itulah sebabnya seringkali dia selain dia mau cenderung untuk bunuh diri, menyakiti dirinya sendiri, dia bisa menyakiti orang lain. Itu dia sudah sampai pada keadaan depresi. Saudara-saudara lihat keadaan sekarang. Dunia sekarang tidak sedikit orang bunuh diri. Jangan bilang dia orang miskin, orang kaya pun. Bahkan sekarang anak-anak. Kalau dia dibully, dia bunuh diri seorang dokter. Saudara. Iya kan? Mau mengambil spesialis anestesi. Bunuh diri. Betapa beratnya dan sangat mengganggunya pikiran dia dokter loh saudara. Tetapi pikiran yang kacau itu tidak memandang orang. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita firman Tuhan. Di sini banyak menuliskan hal-hal supaya kita hidup tenang di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain kecemasan, kekhawatiran itu bisa mengganggu secara mental, secara jiwa kita, dia juga bisa mengganggu secara fisik. Ada istilah dalam kedokteran yaitu psikosomatik. Sebenarnya dia tidak sakit, dia sehat. Atau mungkin dia cuma sakitnya cuma biasa-biasa saja. Tetapi dia sudah merasa sangat berat. Karena psikis, ya pikirannya, jiwanya sedang sakit. Sehingga apa yang sebenarnya tidak ada gangguan, maka dia bisa mengalami hal-hal yang menyiksa dalam hidupnya. Dia menjadi insomnia, menjadi sulit untuk tidur atau sama sekali dia tidak bisa tidur. Ada yang sampai saudara-saudara ya dia pusing, dia sakit kepala, hipertensi, tekanan darahnya naik. Mungkin dia bukan orang tergolong orang yang tekanan darahnya tinggi, tetapi dia bisa naik. Orang yang sudah tekanan darah tinggi lebih naik lagi. Saudara, itu bisa memicu sakit jantung, bisa memicu kadar gula darah dalam tubuh kita meningkat. Apalagi yang sudah punya sakit gula, diabetes mellitus. Saudara, itu akan melonjak. Sebab itu dalam ilmu kedokteran ada namanya stres diabetik. Jadi sebenarnya gula itu bisa normal. Tetapi karena pikiran itu sangat terganggu, kacau. Kecemasan yang berkepanjangan. Sehingga gula darah itu bisa naik. Biar dia mau dipakai suntik insulin dan obat-obatan. Itu sulit untuk menurunkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan gangguan-gangguan secara fisik memang. Karena dia menurunkan sistem kekebalan tubuh. Imunitas kita. Saudara, sehingga kita bisa terserang dengan berbagai-bagai penyakit. Penurunan daya ingat secara fisik. Kita sulit untuk berkonsentrasi. Akibatnya produktivitas kita itu terganggu dalam melakukan pekerjaan. Kita tidak bisa berkonsentrasi. Saudara tentu mengalami, saya pun mengalami saudara. Kalau lagi kalut, tidak bisa berkonsentrasi, suka lupa. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa dampak yang sangat tidak baik. Ketika orang yang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Hubungan sosial. Kalau sudah berkepanjangan kecemasan dan kekhawatiran. Maka itu akan berdampak dengan hubungan sosialnya. Dia akan menarik diri dari pergaulan. Dia suka hanya berdiam saja di rumah atau berdiam di kamar. Dia menarik diri dari komunitas. Dia tidak mau berinteraksi secara sosial. Hubungannya secara spiritual, hubungannya dengan Tuhan pasti terganggu. Dia mudah kecewa dengan Tuhan. Seandainya ada sesuatu yang dia inginkan, dia berdoa. Tuhan belum jawab. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang Tuhan harus berikan. Tidak semua Tuhan bisa jawab. Karena Tuhan tahu ya hati kita.
Tuhan tahu apa yang akan terjadi ketika dia memberikan itu kepada kita. Sama seperti ketika anak kita, ya selalu memberikan contoh. Anak kita masih kecil minta beli motor. Biar orang tua konglomerat mana bisa dia kasih. Sebab itu akan berbahaya bagi si anak. Belum cukup umur baru 10 tahun. Anak kecil balita mau minta pisau. Tujuannya baik. Untuk bantu mamanya di dapur. Tetapi apakah mamanya kasih? Tidak, belum waktunya. Begitulah Tuhan terhadap kita. Memang tidak semua doa-doa itu juga dijawab. Tetapi bukan berarti doa itu tidak penting, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang kekhawatir, berkepanjangan, kecemasan. Maka saudara dia tidak lagi punya tujuan hidup. Untuk apa saya hidup? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Karena hal ini perlu disampaikan bagi kita semua. Karena di dalam Alkitab ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Supaya kita bisa memiliki ketenangan jiwa sesuai dengan subtema kita. Kita bisa memiliki ketenangan pikiran, saudara. Karena ketenangan jiwa, ketenangan pikiran itu tidak bisa didapat dari luar. Tidak bisa didapat dengan harta yang banyak, saudara. Tidak akan mungkin orang kaya sekalipun dia bisa stres. Dia bisa depresi, saudara. Bukankah hartanya banyak? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jiwa kita, pikiran kita tidak bisa diberikan ketenangan dari luar. Tidak bisa. Beberapa waktu yang lalu, dalam khotbah saya dalam bulan yang lalu. Saya menyampaikan seorang konglomerat yang luar biasa namanya Elon Musk. Dia adalah bos Tesla dan SpaceX. Apa yang dia tidak punya, mungkin sekarang dia orang terkaya di dunia. Tetapi tahukah saudara, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dia hidup ketergantungan dengan obat. Obat apa? Obat penenang. Saudara, kaya. Kekayaan. Segala sesuatu yang dari dunia tidak bisa menjawab persoalan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi akan pikiran-pikiran yang selalu masuk dalam hidup kami akan masalah-masalah yang ada. Tidak ada cara lain, saudara. Hal yang pertama, berfokuslah kepada Tuhan. Di Gereja Bethel Indonesia di tempat ini kita rubah nama bukan lagi GBI Jalan Wurtwar, tetapi Gereja Bethel Indonesia FOCC, Focus on Christ Church. Gereja Bethel Indonesia adalah gereja yang berfokus pada Kristus. Ya memang Kristus yang harus diutamakan. Kita harus berfokus pada Kristus. Bukan berfokus pada pendeta. Bukan berfokus pada gembala, saudara. Saudara-saudara jangan kita salah. Sebab ada banyak juga orang di medsos itu, saudara. Tidak tahu apakah dia betul-betul pendeta ataukah evangelis. Ini ada, saudara ya. Ada pengajaran-pengajaran yang sudah tidak benar, tetapi karena dia hamba Tuhan itu, pendeta itu sudah favorit bagi dia. Biar dia sudah ajar salah, tetap dibela. Saya melihat di medsos. Itu pengajaran sudah tidak benar. Tetapi dibela oleh pengikutnya. Saudara, apakah pendeta tidak bisa salah? Bisa, sangat bisa, saudara. Kita manusia. Itulah sebabnya kita perlu berfokus kepada Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Bukan pendeta, karena satu saat ketika engkau melihat pendeta berfokus pada pendeta, ketika pendetanya salah, engkau menemukan hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, engkau menjadi lemah. Saya pun bisa, saudara.
Dan kalau mengkultuskan saya, mengkultuskan hamba Tuhan, mengkultuskan gembala, maka satu saat kita akan kecewa. Itulah sebabnya tidak ada gereja memang yang sempurna. Sekarang bagaimana hati kita yang mau terfokus saja kepada Tuhan. Tuhan itu adalah kepala gereja. Kita ini hanya alat, hanya dipakai Tuhan. Kita pun perlu harus selalu diperbaharui. Dan tugas kita menyampaikan firman yang benar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa pikiran manusia itu adalah tempat mangkalnya iblis. Memang benar. Iblis itu hanya bisa menyerang pikiran manusia. Hanya sampai di situ dia bisa serang pikiran manusia. Tempat mangkalnya, kalau saudara ada terminal motor-motor, bus-bus, di situ itu motor-motor, bus itu ada. Sama seperti pikiran kita. Tempat mangkalnya iblis, saudara. Saudara-saudara, iblis selalu berusaha untuk menyerang kita melalui pikiran. Kekhawatiran, ketakutan, kecewa dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Nah, panca indera kita ini yang paling bisa menjadi jalan masuk. Pandangan mata kita, ketika kita melihat sesuatu kita bisa tergoda sama seperti Hawa. Kalau kita buka medsos, saudara, ada yang lewat-lewat. Kemudian kita tertarik. Nafsu timbul. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Semua yang ada di dunia ini keinginan daging, hawa nafsu. Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ketika orang mendapatkan itu dia merasa, wih saya mendapatkan sesuatu. Sebuah keangkuhan akan muncul. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berfokuslah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran kita ini ya akan dipenuhi dengan segala macam. Yang dari luar belum juga persoalan-persoalan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pikiran itu hanya bisa ditaklukkan hanya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebagai hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus juga menyadari itu. Sebab namanya kita manusia, saudara. Ada banyak hal yang masuk, segala keinginan daging, segala keinginan mata, keangkuhan hidup untuk menjadi kita sombong. Itu masuk di pikiran kita. Dan semua itu bisa ditaklukkan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, banyak hal yang masuk itu mengacaukan kita. Sehingga mengalihkan pandangan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat Daud, saudara Raja Daud. Di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan seterusnya, saudara ya. Di sini dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara bisa baca sampai ayat yang ke-9. Saudara tahu ketika Daud menulis hal ini, menulis Mazmur ini, dia bukan dalam keadaan yang baik-baik. Tetapi Daud itu berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan, penuh dengan ancaman dari musuh-musuhnya. Banyak musuh-musuh Daud, saudara. Dalam salah satu mazmurnya Daud berkata, minta pertolongan Tuhan karena begitu banyak musuhku yang mengingini nyawaku. Bahkan sebelum dia jadi raja, dia pun sudah dikejar-kejar oleh Raja Saul karena ada iri hati. Nah saudara, kenapa ada iri hati dan punya keinginan untuk bisa membunuh?
Karena pikirannya sudah dimasuki dengan hal-hal yang tidak baik dan dia memberikan kesempatan. Dia mulai berpikir, aduh bahaya ini Daud. Aduh dia mau rampas saya punya kekuasaan. Itu sebabnya dia berusaha untuk bunuh. Bahaya, popularitas saya sudah tergerus karena si Daud ini. Karena ada perempuan-perempuan yang menyanyi, menyambut ketika Saul dengan Daud pulang dari berperang. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wih, sakit hatilah ini Saul sebagai raja. Nah yang menyanyi itu perempuan-perempuan saudara. Apalagi kalau perempuan yang menyanyikan saudara ya. Wah tentu heboh saudara ya. Dan itu menyakitkan dia dan timbul iri hati. Dia biarkan pikirannya dikuasai oleh roh jahat. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan roh Tuhan itu sudah undur dari Saul. Dan diganti dengan roh iblis. Tuhan mengizinkan. Ya kalau roh Tuhan sudah undur ya roh iblis yang masuk menguasai pikiran. Dan itu sangat membuat menderita. Itulah sebabnya Saul akhirnya mati dengan bunuh diri dengan tombaknya sendiri. Sangat menyedihkan orang-orang yang dikuasai dengan kekhawatiran, kecemasan. Dan akhirnya segala pikiran-pikiran yang tidak benar itu merasuk. Dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Daud dalam situasi yang seperti itu dia bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan itulah keselamatanku, saudara bisa baca sampai ayat yang ke-9. Tuhan itu adalah penyelamatku, Tuhan itu kota bentengku. Dalam ayat yang ke-6, Tuhan itulah pengharapanku. Dalam ayat yang ke-9, Tuhan itu perlindunganku. Orang yang terfokus kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Karena jiwanya selalu tenang. Ketenangan itu, sekali lagi, itu didapatkan dari Tuhan. Sehingga sekalipun kita berada dalam ketidaktenangan, maka Tuhan kasih kekuatan sehingga ada tetap damai sejahtera itu ada. Karena di dalam Filipi 4 ayat 7 tadi ya, coba ayat 7-nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui damai sejahtera ketenangan yang Tuhan akan berikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Itu melampaui segala akal kita. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara seperti apa? Orang yang berfokus kepada Tuhan, maka dia akan menyatakan itu di dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi saudara-saudara, hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan dalam kita berfokus kepada Tuhan adalah kita nyatakan itu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita. Saudara-saudara, tetapi ada banyak orang Kristen yang mau doanya cepat dijawab. Saya sudah sampaikan tadi. Kita berdoa saja, nyatakan itu kepada Tuhan. Dan oleh karena banyak orang Kristen khususnya yang berdoa belum dijawab oleh Tuhan, maka dia menjadi, alah sudahlah. Berdoa juga Tuhan tidak dengar, ya. Untuk apa saya berdoa? Ada perumpamaan Tuhan Yesus yang berkata, yang menceritakan bahwa ada seorang janda miskin. Dia pergi ke pengadilan pada hakim supaya hakim membenarkan dia. Dan dia tahu bahwa hakim itu mungkin tidak bisa membenarkan dia. Karena ini hakim yang lalim, hakim yang jahat, saudara. Itulah sebabnya dia tidak pernah berkeputusan. Dia selalu pergi kepada hakim itu. Hakim, benarkanlah perkaraku. Akhirnya apa yang hakim katakan? Daripada ini, janda ini bikin pusing sama saya. Selalu saja dia datang mengganggu saya. Sudah, benarkan saja.
Yesus berkata, bukankah Allah itu akan membenarkan kepadamu ketika engkau tidak berkeputusan untuk berdoa. Doa itu harus dilakukan dengan tekun, bukan rasa-rasa. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu selalu untuk berdoa. Karena itu jalan keluar, saudara. Tetapi sayang, seringkali doa itu ya beratlah untuk kita. Kita lebih mementingkan kesibukan kita. Kita lebih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi daripada kita ambil waktu 10-15 menit, setengah jam. Apalagi 1 jam. Tuhan Yesus saja berkata kepada murid-muridnya, tidak bisakah kamu berjaga-jaga sejam saja? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu akan ada. Tetapi jangan sampai pencobaan itu menjatuhkan kita. Itu sebabnya kita harus berdoa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ambillah waktu kita berdoa, bukan saja nanti di gereja. Kan ada banyak orang Kristen berdoanya nanti di gereja. Ya saudara, karena berdoanya di gereja itu ya hanya Tuhan sajalah yang tahu. Di rumah kita harus ambil waktu, ada doa khusus. Ada doa pribadi kita. Kita menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Kemudian bangunlah mezbah keluarga. Sangat penting keluarga ada mezbah, membangun mezbah. Suami, istri, anak-anak. Kalau anak-anak mungkin sudah bekerja, ya mungkin ada sekolah, ya di luar. Ya kita suami istri saja. Ya saya kan anak sudah di Jakarta sudah kerja. Kami suami istri. Berdoa bergandengan tangan, bersatu hati, saling menumpangkan tangan. Berdoa juga ya untuk jemaat Tuhan. Itu mezbah keluarga. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan itu dengan penuh ketekunan. Apapun keadaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ada kedamaian, ada ketenangan. Saudara-saudara, dan kedamaian ketenangan itu tidak tergantung dari logika manusia. Logika manusia bahwa ketenangan, kebahagiaan itu didapat dari hal-hal yang bersifat jasmani. Karena banyak uang, banyak harta, itu membuat jiwa kita tenang. Karena jabatan naik, ya kita dipromosikan, usaha kita maju, baru ya pokoknya kalau kok saya diberkati Tuhan dengan begini, kalau saya sudah punya rumah, kalau saya sudah punya mobil yang bagus, motor, baru saya bahagia. Tidak benar saudara. Saya katakan tadi, orang terkaya di dunia pun dia mengalami ketidaktenangan. Apa sih yang tidak ada? Saudara-saudara, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, firman Tuhan berkata, dia tidak akan tergantung pada logika manusia. Dia tidak juga tergantung pada apa yang ada di luar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Adakah di sini yang tidak berbeban berat? Yang tidak pernah merasakan masalah? Firman Tuhan katakan, marilah. Tuhan Yesus bilang ini. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kelegaan itu, ketenangan hanya ada di dalam Kristus. Itulah sebabnya di dalam Filipi 4 juga ayat 8. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan itu semua. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif saudara. Kita sebagai orang percaya, mari kita kuatkan iman kita. Berfokuslah kepada Tuhan.
Bisa saja memang hal-hal yang negatif itu akan masuk. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, taklukkan itu di dalam Kristus Yesus. Saudara, kira saya juga tidak pernah mengalami hal itu. Tetapi saya harus bisa menaklukkan itu kepada Kristus. Saya harus berdoa, harus berusaha. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara, di dalam doa permohonan selalu ada jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Contoh sekali lagi, Petrus yang berjalan di atas air. Ketika Yesus memanggil dia, Yesus berjalan di atas air karena mereka sementara mengalami badai yang besar, angin yang keras, hampir saja tenggelam perahu yang dinaiki oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian Yesus berjalan di atas air dan kemudian mereka melihat ada bayang-bayang yang berjalan di atas laut, di air. Mereka pikir itu hantu. Ya. Tetapi Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Saudara, kemudian Petrus berkata, yaitu saudara bisa lihat itu di Injil Matius 14 ayat 28 sampai 30. Kemudian Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kemudian apa jawab Yesus? Datanglah. Saudara, Petrus bisa berjalan di atas air. Petrus bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Padahal secara logika manusia tidak mungkin. Karena ada gravitasi. Gravitasi bumi yang akan selalu menarik. Seseorang atau benda apapun yang berat jenisnya lebih besar, dia akan masuk. Dia akan tenggelam. Dia bisa melawan hukum alam. Itu kan luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dia berjalan. Selama matanya tertuju kepada Kristus, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi dikatakan, saudara, ayat 30 mungkin. Ketika dirasanya. Coba Matius tadi. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Dia mulai mengalihkan pandangannya dari Kristus kepada hal yang di sekitarnya. Apa dikatakan? Takutlah ia. Ketakutan itu membuat Petrus tenggelam. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran selalu merusak hidup kita. Membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, membuat kita akan jatuh, saudara. Saudara mau percaya atau tidak, firman Tuhan itu pasti digenapi. Ketakutan, kecemasan, semua itu akan membawa kita hancur, membawa kita jatuh. Itulah sebabnya berfokuslah kepada Tuhan. Jangan dikuasai oleh panca indera. Panca indera ini penting, saudara, ya. Bukan berarti tidak penting. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak baik, mari kita teruskan berfokus saja kepada Tuhan. Kita nyatakan di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Kita mau memiliki ketenangan jiwa dan ketenangan pikiran. Arahkan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 9b. Di situ tuh sambungannya. Di situ dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera, bukan kepada yang lain. Sumber damai sejahtera itu akan melampaui segala akal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang kedua yang terakhir. Nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan. Dan apa saudara? Dan mengucap syukur. Filipi 4 ayat yang ke-7 tadi. Jangan lupa mengucap syukur. Ayat yang ke-6. Ya. Dengan mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Jangan kita hanya berdoa tetapi tidak ada ucapan syukur, percuma. Harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu penting. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan berkata,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan. Mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan kita lakukan, akan melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Paulus dan Silas berada di penjara Filipi, saudara, tangan dari kedua orang ini dibelenggu pakai rantai, kakinya dipasung, dikasih masuk di balok yang ada lubang, kemudian dirantai. Begitu kalau penjara-penjara Romawi, ya, karena Israel Palestina waktu itu dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Begitu modelnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Coba ditayangkan Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tengah malam, saudara, mereka menyanyikan pujian kepada Allah, mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu tanda apa? Tanda mereka bisa bersyukur dalam situasi yang sebenarnya. Tidak mungkin seseorang bisa memuji-muji Allah saat itu. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi gempa bumi. Ayat 26. Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah sebuah pintu. Semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Cuma karena menyelamatkan 2 orang hamba Tuhan ini terjadi gempa. Saudara, mujizat terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara-saudara, tergantung dari saudara. Selama kita berfokus kepada Tuhan dan tahu mengucap syukur dalam segala sesuatu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada firman Tuhan yang mengatakan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, orang yang mengucap syukur itu membuktikan sikap hatinya yang sungguh-sungguh terfokus pada Tuhan. Jangan mengharapkan, saudara, bahwa kita sudah menjadi orang yang setia ke gereja, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahat di luar sana. Tetapi kalau kita tidak mengucap syukur, tidak tahu bersyukur, itu berarti kita belum betul-betul terfokus kepada Tuhan. Karena orang yang mengucap syukur adalah membuktikan kepercayaannya itu, imannya itu sepenuhnya kepada Tuhan. Hatinya tidak mendua. Sebab firman Tuhan katakan orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Orang yang bimbang, orang yang mendua hati pasti akan tidak tenang hidupnya. Itulah sebabnya berfokuslah kepada Tuhan dan mengucap syukurlah sebagai bukti bahwa Engkau Tuhan adalah pusat kehidupanku. Bukan yang lain. Nah, saudara-saudara, satu contoh lagi. Sakeus, saudara. Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di situ diceritakan ada kepala pemungut cukai. Ya, seorang ketika Yesus masuk ke Yeriko, kemudian dia bertemu dengan seorang kepala pemungut cukai. Dan di sana sebelumnya diceritakan orang berbondong-bondong banyak sekali. Ya, mungkin kalau sekarang barangkali Jokowi, ya. Pokoknya orang yang sangat diidolakan. Orang berbondong-bondong ke sana. Tadi malam juga saya dengar ada konser di Jakarta itu. Hah? Apa? Bruno. Karena saya tahu dari anak saya. Ya, dia masih muda jadi mau coba nonton. Ya. Begitulah kalau orang populer. Banyak sekali seperti Yesus waktu itu populer sekali. Nah, waktu Sakeus mendengar hal itu, maka dia mau berusaha untuk melihat
Seperti apa Yesus itu? Dia sudah mendengar bagaimana Yesus itu melakukan sesuatu yang ajaib. Pasti dia sudah dengar. Yesus itu adalah satu pribadi yang penuh dengan kasih. Dia tidak membeda-bedakan orang yang baik, orang yang berdosa. Dan dia tergerak berusaha untuk mencari, untuk bertemu, melihat Yesus, cuma untuk melihat, saudara ya. Sedangkan dia adalah kepala pemungut cukai. Dia sekarang itu kayak bos pajak, saudara ya. Kalau sekarang mungkin di Indonesia dia adalah pemimpin direktorat jenderal pajak ya saudara. Nah dia itu langsung dibawa Menteri Keuangan saudara. Jadi saudara-saudara ini bos saudara. Kalau boleh dikatakan dia adalah direktorat jenderal pajak. Nah dialah yang mengatur pengelolaan dan penerimaan pajak seperti di Indonesia. Ya, dia punya peran penting sebab dia ditunjuk oleh pemerintah Romawi untuk tarik pajak. Nah, saudara, dia gunakan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Dia peras orang sehingga orang Yahudi jengkel, saudara, sama pemungut cukai. Nah, apalagi ini DP bos. Waktu Yesus lewat, tahu-tahu ada kepala pemungut cukai si Sakeus lewat. Wah, barangkali orang bilang, aduh kenapa dia lagi? Dia orang berdosa, ngapain mau ketemu dengan Yesus? Karena dia mata orang Yahudi, Sakeus itu orang sampah dia. Tetapi dia tidak peduli, dia tetap naik. Dia cari, waduh dia tidak bisa, dia pendek, dia naik di pohon ara. Dia melihat Yesus, dia bilang pokoknya kita di sini biar mungkin sudah dicaci maki. Orang berdosa, kau tidak layak itu, turun saja. Mungkin, tetapi ketika Yesus lewat, Yesus tahu ada orang berdosa di atas pohon. Kemudian Yesus menoleh ke atas dan Yesus berkata, Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara bisa baca Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Hari ini aku harus menumpang. Saudara-saudara, ini merupakan surprise bagi Sakeus. Dia begitu senang sebab ternyata Yesus mau menumpang di rumah saya. Saya ini orang berdosa, dia sadar saudara. Dia itu orang berdosa. Dan pada waktu itu Yesus datang ke rumah Sakeus dan begitu banyak kerumunan orang-orang di rumah dari Sakeus. Mereka bilang, kok Yesus mau ya ada sama-sama dengan orang berdosa. Kok apa dia tidak tahu itu orang berdosa? Dia bos itu, bos dari pajak, dia sudah memeras kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Sakeus tidak pedulikan itu. Dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan dari orang lain. Di dalam kehidupan Yesus, karena dia adalah Tuhan, ada sesuatu yang menarik orang untuk bisa melihat sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Tiba-tiba saudara-saudara, Sakeus melakukan sebuah pernyataan, menyampaikan sebuah pernyataan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Dia berkata, saudara, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, dia ini orang serakah. Orang ini mata duitan saudara. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, harta tidak lagi sesuatu yang menjadi sangat berharga. Dia memberikan sebuah pernyataan di hadapan Yesus, di hadapan keluarganya, dan di hadapan ada orang-orang banyak yang melihat. Setengah dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada yang aku peras aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yang diperas itu bukan cuma 1-2 orang, umumnya semua dia peras. Tapi dia tidak hitung-hitungan. Aduh kalau saya kasih kembali 4 kali, miskin dong saya. Dia tidak peduli lagi dengan itu. Sebab dia telah mendapatkan sesuatu yang terbaik yang membuat ketenangan bagi jiwanya. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua.
Apakah kita seringkali merasa kita lebih baik dari orang-orang yang seperti Sakius? Orang-orang seperti Sakius adalah orang-orang yang mungkin memeras untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah kita merasa lebih baik dari orang-orang yang lain? Pertobatan yang sesungguhnya adalah ketika terjadi perubahan hidup yang nyata dari seseorang. Cara pandang orang itu akan berubah sesuai dengan cara pandang Tuhan. Saudara, visi dari Gereja Bethel Indonesia di tempat ini meraih sukses melalui transformasi. Salah satu ayat di dalam Roma 12 ayat 2. Berubahlah ya. Dalam pembaharuan budimu kita harus alami transformasi. Perubahan pikiran, cara pandang kita berubah seperti cara pandang Tuhan. Kalau cara pandang kita berubah, maka di sini dikatakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itulah yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sakius mendapatkan itu. Dia tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak lagi menjadi orang egois, tetapi dia menjadi orang yang murah hati, sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Yesus punya pikiran dan perasaan yang luar biasa, sebab itu milikilah pikiran Kristus. Maka kita akan menjadi orang yang murah hati, tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri. Dan saudara, tindakan dari Sakius merupakan tindakan ucapan syukurnya kepada Tuhan yang sudah selamatkan dia. Yang berkenan melayakkan dia sebagai orang berdosa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Engkau kalau masih berusaha untuk berpikir bahwa damai sejahtera, ketenangan hidup itu dari luar, engkau akan salah. Dan engkau memang salah. Tetapi jadikan Kristus fokus hidup kita. Dia adalah sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan itu melebihi dari akal manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu ada ketenangan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan segera tutup ibadah kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Percaya bahwa Allah selalu menjaga kita, saudara. Kita tidak perlu takut. Tidak usah kita bimbang. Yesus selalu pelihara. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang berkat. Tuhan selalu mau berkati kita. Sekali lagi, haleluya. Tak usah ku takut. Terima kasih Tuhan. Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang berkat. Yang percaya katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
sungguh percaya berkat Tuhan atas kami. Engkau telah memberikan berkat-berkat secara rohani. Sehingga kami percaya Tuhan, apa yang kami tidak pikirkan, apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan sanggup dan berkuasa untuk melimpahkan segala anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, peliharalah seluruh jemaat Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami banyak kekurangan dan keterbatasan. Kami banyak kesalahan yang seringkali kami perbuat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua dengan apa adanya keadaan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya kami terfokus hanya kepada Tuhan, bukan terfokus pada dunia atau kepada siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Itulah hati dan pikiran kami terfokus, sebab Engkau adalah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia untuk dapat memelihara hati dan pikiran kami. Engkau menginginkan supaya kami tahu bersyukur, karena kami menyadari semua yang ada dalam tangan kami itu bukan milik kami, tetapi semua adalah karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya biar kami tahu mengucap syukur. Kami percaya seberapa banyak umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, tidak ada seorang pun yang terkecuali. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Karena setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Kuatkan kami ya Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan, dengan firman-Mu yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya firman Tuhan selalu digenapi. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Mari Tuhan Engkau berkati mereka, sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan menggunakan waktunya untuk selalu dapat memuliakan Tuhan. Dapat, oh Tuhan Yesus, selalu bersyukur kepada Engkau. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga pada hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Hamba mohon kasih karunia Tuhan dilimpahkan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, berkati Tuhan kota Palu dan Sulawesi Tengah. Pilkada yang akan segera dilaksanakan, Tuhan tolong agar supaya kami bisa menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan, bangsa negara kami, daerah-daerah yang ada di Indonesia, semuanya hidup dalam berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga ibadah selanjutnya, ibadah ketiga dan keempat. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin.